Saya mempertaruhkan reputasi dan usia saya. Reputasi dan usia dipertaruhkan untuk apa? Perang. Umur, usia dipertaruhkan. Kayak mau jihad saja, mau perang saja. Pemahaman saya mempercayakan kepada institusi Mahat Az-Zaitun itu bukan sesuatu yang gampang. Ya, bukan sesuatu yang gampang. Seluruh ulama sepakat. Kalau saudara mengatakan saya sebagai korban, bagaimana logikanya? Jelas. Karena kesesatan yang nyata sudah terlihat jelas, tapi Anda masih tidak mau menerima kesesatan itu sebagai sesuatu yang salah. Itu adalah menunjukkan bahwa Anda adalah salah satu korban dari Panji Gumilang. Kita negara Gini, hukum, Mas jangan Ken. sampai kita juga kepada hukum. Sudah kita serahkan saja kepada hukum. Kalau memang ini kita bicara negara hukum, nggak usah berdebat. Saya rasa kalau berdebat kita mesti cepat kusir. 99% itu pasti suaranya tuh bulat. Kita sebelum milih itu, bahkan adik kelas saya tuh ada yang harus milih beberapa kali di sana. Oh, melakukan kecurangan dong kalau gitu di situ. Ya kan memang ada di berita surat kabar di sana penggelembungan suara. Gelubungan suara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan atau respon di mana kemarin Mas Ken Setiawan berdebat atau berdialog dengan salah seorang wali santri Al-Zaitun, yang dimana orang itu juga melaporkan Mas Ken dan juga channel saya. Ya, katanya dia bersaksi dan mempertaruhkan keilmuannya dan bla bla bla. Sangat luar biasa kalau kita mendengar narasinya. Tetapi setelah kita pahami bahasanya, dia tidak paham dengan konteks permasalahan yang Mas Ken sebutkan. Akhirnya yang terjadi di situ dinyatakan langsung oleh Mas Ken hanya akan menjadi debat kusir. Baik, tidak perlu panjang lebar. Saya juga ingin merespon seperti apa pernyataannya. Bagaimana kalau saya melihat gelagatnya memang orang tersebut bagian dari Panji Gumilang. Apa yang saya maksud bagian? Mereka adalah pengikut setia Panji Gumilang atau Al-Zaitun. Ya, meskipun ada orang yang menyatakan 50-50, ya 50-50 antara NII dan Al-Zaitun. Tetapi menurut masukan atau mantan NII, dia menyatakan dan membeberkan banyak sekali bukti dan fakta bahwa NII dan Al-Zaitun itu adalah satu tubuh. Artinya apa? Mereka adalah satu kesatuan. Masih ada hubungannya karena memang NII dan Al-Zaitun satu barang yang sama. Oke, bisa dimengerti sampai di sini? Kalau kalian paham, mari kita lanjut kepada pembahasan dan kita reaction. Oke, baik. Pak Abdul Rosyid mungkin bisa ditanggapi pernyataan yang sebelumnya sempat disampaikan oleh Mas Ken. Oke. Saya dari awal mau ngomong, Bu, datang dari Pandeglang, Banten. Pandeglang. Tujuan hanya untuk marah saja. Tengmar. Saya merespon dari Abdul kata Rosyid. Pak Ken Setiawan. Saya tidak mengenal santri dalam, santri luar. Ya. Tapi tolong dicatat, saya tidak terima Saudara Ken yang saya tidak kenal mengatakan mungkin saya salah satu korban. Korban apa? Korban, ya. Korban itu bukan hanya termasuk bagian orang yang menjadi tindak pidana atau kejahatan dari Panji Gumilang. No, tetapi orang yang otaknya sudah dicuci oleh Panji Gumilang, diberikan faham-faham menyimpang dari Panji Gumilang, anak-anaknya diberikan faham yang tidak sesuai syariat, maka itu termasuk korban. Kalian semua adalah korban dari kesesatan Panji Gumilang. Kalian disesatkan dari segi apa? Dari segi akidah. Ya, akidahnya dibuat melenceng. Apa itu? Yaitu memberikan faham-faham kalau Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad, redaksi Nabi Muhammad, tulisan atau kalam Nabi Muhammad, bukan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memberikan wahyu atau ilham atau apa itu, lalu Nabi Muhammad yang mengarang kalimatnya. No, berbeda dengan hadis qudsi. Kalau Al-Qur'an itu murni semua kalimatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada Jibril lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad tanpa dirubah sedikit pun, tanpa dikurangi dan tanpa ditambahi kalimat tersebut. Paham sampai di sini? Jadi bukan redaksi Nabi Muhammad, bukan karangan Nabi Muhammad, bukan deklarasi Nabi Muhammad, tetapi Allah yang mendeklarasikan. Begitu. Ya, jadi anak-anak Anda dan termasuk Anda apabila membenarkan pendapat Panji Gumilang, otomatis Anda adalah pembelanya atau bisa pengikut setianya yang sudah terdoktrin pemahaman Panji Gumilang. Ya, itu adalah dari segi akidah. Akidah yang disimpangkan, diselewengkan oleh Panji Gumilang. Seluruh ulama berfatwa Panji Gumilang adalah sesat dan menyesatkan. Dan kalian masih membela? Ada yang perlu dipertanyakan kepada diri Anda sekalian apabila demikian. Oke, lanjut karena akan banyak. Ini dari segi akidah ya. Belum lagi syariat, belum lagi fikih. Lanjut. Saya mempertaruhkan reputasi dan usia saya.
Reputasi dan usia dipertaruhkan untuk apa? Perang. Reputasi apa? Ya. Kalau ada orang yang meluruskan penyesatan di Al Zaitun, di mana Mas Ken memberikan pernyataan, Panji Gumilang ini memberikan doktrin-doktrin dari dulu sampai sekarang, yaitu doktrin-doktrin yang menyimpang, sesat, tidak benar, tidak dapat dibenarkan, mengajarkan azan yang tidak lazim. Kata Habib Rizik Syihab, apabila azan sudah keluar dari sunnah, maka itu bisa menjadi kesesatan apabila dijadikan doktrin, makruh katanya. Bercampurnya antara saf laki-laki dan perempuan, jarak-jarak seperti itu sudah menyalahi ajaran Islam, menyalahi ajaran Nabi Muhammad, dan apabila itu dijadikan doktrin, maka itu adalah kesesatan yang nyata, bid'ah dolalah, kata Habib Rizik Syihab. Dan apakah kalian ridho anak kalian diajak dalam kebid'ah dolalah seperti itu? Ya, atau jangan-jangan kalian bagian dari Panji Gumilang, sehingga apapun yang Panji lakukan, kalian mempertaruhkan segalanya, reputasi dan usia. Reputasi dan usia kenapa dipertaruhkan? Kenapa ada sampai kalimat keluar reputasi dan umur, usia dipertaruhkan? Sudah kayak mau jihad saja, mau perang saja. Pemahaman saya mempercayakan kepada institusi Mahat Az-Zaitun itu bukan sesuatu yang gampang. Ya, bukan sesuatu yang gampang. Seluruh ulama sepakat. Ingat, seluruh ulama sepakat bahwa menyanyikan lagu-lagu atau simbol dari agama lain atau agama non-Islam yang dimana itu adalah simbol agama mereka, hukumnya adalah haram. Ini hukum menyanyikan lagu Yahudi, seluruh ulama sepakat itu haram. Ridho anak kalian masuk atau terjerumus pada yang haram-haram. Reputasi apa, umur apa yang dipertaruhkan sampai rela membuat anak kalian terjerumus pada yang haram-haram. Terus yang kedua, syariat, sholat berjarak-jarak, Al-Quran tidak perlu dihafal katanya. Rela anak kalian diajarkan pemahaman seperti itu. Al-Quran tidak perlu dihafal. Al-Quran dihafal, itu hukumnya fardu kifayah. Wajib dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan Panji Gumilang tidak menganjurkan untuk dihafal katanya. Ridho anaknya diajari faham seperti itu. Terus belum lagi Al-Quran adalah sabdanya Nabi Muhammad. Kalian ridho anak kalian dibuat murtad seperti itu. Ya, kufur, ingkar itu namanya. Kalau Al-Quran adalah kalam Allah, tidak perlu pemahaman-pemahaman wahyu ilahi, wahyu ini perkataan Allah yang didapatkan dari ilmu laduni dan lain sebagainya. No. Nabi Muhammad beserta para sahabat dan tabi'in tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Bahkan tabi'in sampai keempat imam madhab, sampai ulama sekarang ini tidak ada yang menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah redaksi Nabi Muhammad. Bahkan golongan Mu'tazilah pun berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk, tetapi itu bukan kalamnya makhluk. Atau seperti Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Nih, wahyu atau ilham atau wangsit. Tiba-tiba Nabi Muhammad setelah mendapatkan wahyu itu memberikan pernyataan atau mengarang kalimat untuk menggambarkan wahyu itu. Tidak. Al-Quran itu kalimatnya dari awal sampai akhir itu keluar dari Allah. Allah langsung yang berkalam. Dititipkan kepada Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kepada kita semua. Begitu. Jadi, anak-anak kalian sudah diajak pada kekufuran, murtad, hal-hal yang haram. Ridho anak kalian dibawa dengan hal demikian. Seluruh ulama sudah berfatwa. Bahkan MUI memberikan pernyataan tegas, haram hukumnya memasukkan anak-anak bangsa ke Ponpes Al Zaitun. Mau apa lagi? Mau menyalahkan MUI, mau mendemo MUI, mau membubarkan MUI, sekalian Muhammadiyah dan NU bubarkan begitu. Cukup Al Zaitun di dalam negeri, negeri di dalam negeri. Begitu. Gedeg saya. Lanjut. Kalau saudara mengatakan saya sebagai korban, bagaimana logikanya? Apakah intelijensi Anda jauh lebih tinggi di atas saya? Iya. Belum tentu walaupun saya orang kampung. Iya, jelas. Jelas. Karena kesesatan yang nyata sudah terlihat jelas, tetapi Anda masih tidak mau menerima kesesatan itu sebagai sesuatu yang salah. Itu adalah menunjukkan bahwa Anda adalah salah satu korban dari Panji Gumilang. Coba Anda berdialog. Kalau Anda menganggap diri Anda adalah orang yang intelijensi, coba Anda berdialog. Apakah anak Anda itu dibawa ke jalan yang lurus oleh Panji Gumilang? Tidak disesatkan akidahnya, tidak disesatkan syariatnya, dan tidak disesatkan ideologinya. Baru Anda akan tahu. Carilah referensi kepada ulama yang lurus. Jangan kepada ulama yang mencari pembenaran atas kesesatan Panji Gumilang. Ya, begitu. Lanjut dulu. Apa urusan saudara mengatakan saya sebagai korban? Yang jelas dari pernyataan saudara Ken itu, pada hari ini, bayangkan, telah terjadi perlakuan atau persekusi terhadap anak-anak saya di lembaga yang resmi.
Jangan banyak bicara. Tunjukkan, buktikan, dan lakukan sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum negaranya. Dan kemarahan kami ini bukan kepada Pak Ken. Karena sebuah perilaku yang diduga merugikan kami, maka kami tempuh institusi. Merugikan, Al Zaitun telah menista Islam. Al Zaitun nih, pondok pesantren Al Zaitun telah menista Islam secara terang-terangan. Mereka bersama-sama, bekerja sama atas pimpinan, atas perintah dari Panji Gumilang untuk membuat ajaran Islam, untuk membuat syariat Islam, dirombak-rombak aturannya. Softnya dirombak-rombak. Terus jemaah laki-laki dan perempuan dirombak-rombak. Khutbahnya qala Rasulullah dan lain sebagainya. Kan ini menyalahi seluruh ulama dari zaman sahabat sampai ke zaman sekarang. Seolah-olah Panji Gumilang ini adalah nabi yang memperbarui ajaran Nabi Muhammad. Paham sampai di sini? Jadi sistem ideologi Isa Bugis itu benar-benar diadaptasi oleh Panji Gumilang kepada Al Zaitun, di mana sistem kerasulan atau kenabian belum terputus, dan sekarang nabinya adalah Panji Gumilang, dan Panji Gumilang mengadaptasi mazhab Bung Karno untuk membawa paham perubahan ke dalam Islam. Akhirnya apa? Mereka menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, dan ini salah. Dan mereka mengatakan Al-Quran kalam Nabi Muhammad itu sesat. Banyak kesesatan yang nyata di dalam Ponpes Al Zaitun. Dan Anda mengatakan reputasi, mempertaruhkan usia. Apa? Ya Allah. Al Zaitun, Panji Gumilang tidak ikut keempat imam mazhab. Kata santrinya itu tidak level. Tidak level ikut keempat imam mazhab. Apa-apaan itu? Bagaimana ada seorang muslim yang lahir di zaman akhir ini tiba-tiba mengkoreksi orang-orang yang dulu fokus pada agamanya. Fokus untuk mendalami Islam. Mengumpulkan, memilah-milah hadis yang palsu, dhaif dan sahih. Sehingga apa? Terciptalah hukum-hukum yang bisa kita ikuti sekarang. Tidak mungkin, kata Buya Yahya, kita tanpa imam-imam ini, tanpa ahli-ahli hadis terdahulu, kita bisa paham bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara sholat. Tiba-tiba ada orang di akhir zaman tidak level katanya dengan imam mazhab. Pernyataan apa itu? Lanjut dulu. Negara itu, yaitu kepolisian. Bukan, kami tidak ada masalah. Kenapa? Kami sadar bahwa persatuan Indonesia itu di atas segala-galanya. Bukan seperti ini yang terjadi. Kalau saya misalnya bergaya ala orang Banten yang dulu, saya tidak tahu. Tapi kami diprem, ya, dididik supaya marah juga diatur. Oke. Nah, seperti itu. Melalui jalur hukum. Ya. Mas Ken, bagaimana tanggapannya Mas Ken? Yang jelas, kami fokus tadi pada laporan kami yang tujuannya sebenarnya kami dan kawan-kawan mewakili umat Islam juga, karena Panji Gumilang ini kan menistakan agama Islam. Betul. Di samping untuk menghentikan langkah Panji Gumilang, juga kita menghentikan kegaduhan yang ditimbulkan oleh Panji sorry. Gumilang. Jadi kami Sorry. berharap kami mendorong pemerintah agar segera hadir memberikan perlindungan kepada hukum dan kami mengapresiasi hal ini Menko Polhukam dan termasuk Barreskrim yang secara sigap ini sehingga diproses, sehingga ya ini kita tinggal tunggu proses hukum terhadap Panji Gumilang. Kita negara hukum, jangan sampai kita juga pada hukum. Sudah kita serahkan saja kepada hukum. Kalau memang ini kita bicara negara hukum, nggak usah berdebat. Saya rasa kalau berdebat kita mesti debat kusir. Kita serahkan pada hukum. Nanti biar hukum yang. Saya datang ke TV One itu bukan mau debat kusir, Pak. Mau apa? Terus mau apa? Sama sekali tidak. Karena kami bukan pihak yang menyatakan sesuatu melalui di luar hukum. Kami merespon sekarang itu secara hukum. Apa? Seperti itu. Apa menyatakan saya sebagai korban. Enak sekali saudara berbicara seperti itu. Korbannya Panji Gumilang Anda itu. Anda telah menjadi korban yang kesekian dari Panji Gumilang. Banyak korbannya Panji Gumilang. Na'udzubillah. Dan masih belum sadar juga kalau anaknya disesatkan oleh Panji Gumilang. Masih percaya kepada Panji Gumilang. Statement-statement yang saya ucapkan dari tadi, itu adalah barang bukti yang sudah dirangkum oleh MUI untuk mengeluarkan fatwa. Paham? Begitu. Makanya MUI menjadi musuh berat Panji Gumilang. Sampai-sampai didemo oleh warga NII. Warga NII apa itu? Saya nggak tahu. Atau Panji Gumilang atau gimana itu. Pokoknya pemuja atau pengikut Panji Gumilang ini banyak. Sehingga apa? Memiliki power juga. Memiliki power untuk apa? Ya mungkin untuk penggelembungan suara. Seperti yang disampaikan oleh siapa kemarin tuh? Alumni Al Zaitun. 99% itu pasti suaranya tuh bulat. Kita sebelum milih itu, bahkan adik kelas saya tuh ada yang harus milih beberapa kali di sana. Oh, melakukan kecurangan dong kalau gitu di situ. Ya kan memang ada di berita surat kabar di sana penggelembungan suara. Gitu. Penggelembungan suara.
Dan juga untuk kepentingan politik, kekuasaan, pamor, dan lain sebagainya. Begitu. Saya paham sebenarnya arusnya ini. Kenapa Panji Gumilang belum ditangkap-tangkap juga. Karena ini adalah suatu kesesatan yang nyata. Kok berasa didiamkan begitu. Ada apa sebenarnya? Waduh, tidak perlu panjang lebar deh. Tadi sudah saya sampaikan beberapa poin penting. Kenapa orang ini menjadi korbannya Panji Gumilang. Tetapi apa? Ya mungkin beliau adalah bagian dari pengikutnya Panji Gumilang, sehingga apapun yang dikatakan Panji Gumilang, apapun yang diajarkan Panji Gumilang kepada anak-anaknya, ridho. Ya, ridho. Pokoknya apapun yang syekh yang amat beramat terhormat itu ajarkan, semuanya benar gitu. Ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya tanggapi dari pernyataan wali santri ini. Kalian bisa menilai sendiri dengan kegaduhan yang terjadi sekarang, ya. Kita bisa membaca ini arahnya mau kemana. Dan kita di sini wajib untuk menyuarakan dan mengembalikan ajaran Islam yang sungguhnya, bahwa di Al Zaitun yang menurut informasi yang saya tangkap dan saya dapat, di sana adalah ponpes yang benar-benar dibentuk untuk pengkaderan NII. Ya meskipun bukan untuk NII, tapi mereka mengumpulkan massa untuk suatu kepentingan. Ya entah untuk kekuasaan, untuk harta dunia, untuk kekayaan pribadi. Dan saya lebih menghormati ulama terdahulu daripada ulama yang tidak hafal Al-Quran seperti Panji Gumilang. Ulama yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah seperti Panji Gumilang. Ulama yang ingkar terhadap hadis seperti Panji Gumilang. Ya mau dibantah pernyataan ini? Monggo dialog ilmiah.